agama sekali. Oh iya. Cuman mungkin dikasih lebih. Ya, Kita minta dikasih lebih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Dikasih lebih. Dan dapat berjumpa ketika perkuliahan dengan orang-orang yang hebat seperti Mas Fuad. Iya. Oke, ya. Mungkin kita tidak bersahabat ketika dulu hanya ketemu ketika di mana. Tidak bersahabat. Kayaknya enggak, beda generasi. Saya adik kelas, mungkin umurnya yang lebih tua aja. Sendika dawuh. Oke ya teman-teman, jadi seputar pendidikan Pak Kes tuh ya ternyata dari backgroundnya dan latar belakangnya bisa dikatakan sesuai jalur lah ya di Ya, dunia pendidikan agama gitu ya. Ngomong-ngomong Pak Kes selain guru juga MC ya? Ya belajar lah. Belajar ya? Baru-baru. Ya ketika keinginan sih senang. Aslinya senang dilihat orang lah. Oh senang dilihat orang. Iya, Berarti itu ya dari awalnya senang. ya sekarang kita ketambahan sponsor lagi. Alhamdulillah luar biasa ini kita silaturahmi ini sekalian ini Minum dulu Pak Kes. Gimana, enak ya Pak Kes ya? luar biasa, ini normal. Ini ownernya ini masih sangat muda Pak Kes, anak SMA. Sudah punya kayak gini luar biasa. Emang zaman sekarang anak tuh harus gimana ya? Sudah nggak seperti zaman dulu. Iya. Zaman dulu kan anak tuh diarahkan pokoknya Harus seperti ini. ya belajar Paling belajar tidak gawe. 80% itu orang tua banget. Kalau sekarang emang harus kita mengikuti zaman sih. Cuman ya itu kendalanya. Sekali salah mungkin ya jalurnya. Ya nggak salah-salah lah. Mungkin tetap harus pengawasan orang tua. Iya. Ya tadi bicara tentang MC, gimana Pak Kis itu MC itu? Oh berawal dari Haji Mumpung. Ya Atau gimana? dulunya setelah dulu sangat pemalu sekali. Pak Kis dulu pemalu. Sekarang sekarang malu-maluin. Dulu maksudnya gini malu, punya keinginan tapi tidak berani. Karena Ya minder nanti ketika ngomong itu nanti gimana, terus ketemu orang ini gimana. banyak Banyak yang masih kecil. ya sekitar SMP lah. Oh gitu ya, sempat seperti itu. Ya mungkin tidak seperti sekarang ini. Dulu sangat ketika punya sih sesuatu hal mungkin kamu jadi ini Mingkal, dari guru dari madrasah Mingkal menginginkan sesuatu kalau ada acara kamu jadi ini. Itu keinginan mau. Cuman dari aku gak wani itu dari awal. Terus kemudian ya setelah di perkuliahan tadi ya kita sangat banyak belajar memang di situ. Alhamdulillah ketika itu mungkin ya di perkuliahan itu tidak sengaja ketika BEM dulu itu ya itu kok nyantol memang. Ini ketua BEM-nya. Iya. Oh, Pak Kis dulu juga ketua BEM. Iya. Oh iya, paham. Loh, makanya dari itu banyak belajar dari situ. Akhirnya dari keterpaksaan akhirnya belajar di situ. Sempat sih setelah terpilih itu maju, Pak ini nggak salah toh kok saya terpilih gitu maksudnya. Duh kok bisa no? Karena mungkin ya ini satu-satunya di Indonesia mungkin ya. Ketua BEM itu dari beasiswa Madin. Itu nggak ada ceritanya kalau dia di Dari biasa Madin ya. beasiswa Jadi ketua Madin BEM. itu dari ketua BEM kan nggak nyambung. Wonge yo wis usur menisan expired ketika ikut. Di setiap event yang saya ikuti itu pasti ditanyakan, "Duh, ini semester berapa?" gitu. Karena dari fee-nya itu enggak banget seusia itu masuk. Nah, dari situ mungkin belajar banyak lah, bertemu dengan orang ini. Oh, iya. Kenapa? Setiap kita berjumpa dengan orang, apapun latar belakangnya, siapapun orangnya, itu ada
pengalaman yang Betul, berharga betul, untuk betul. kita. Disitulah belajar, kita bertemu dengan ini, belajar dengan orang ini, kita belajar. Itu adalah guru yang berharga, pengalaman yang berharga. Nah, seiring berjalannya waktu karena mengikuti perkuliahan, umur juga menentukan tadi. Kita tidak seusia anak-anak ketika perkuliahan, jadi mungkin untuk adaptasi dengan lingkungan, dengan bertemu orang itu akan lebih mudah. Betul, betul. Nah, itu awal mulanya. Terus kalau MC itu memang dari dulu ingin menggeluti dunia MC, dan itu ya berawal dari otodidak lah. Ya di wanek-wanek. Wanek-wanek dan punya pengalaman ketua BEM, bertemu banyak orang, pengalaman muncul akhirnya ngalir aja ya gitu. Dan untuk yang terakhir kemarin ikut kayak MC Jawa. Apa itu? Ya pendidikan seperti MC Jawa di gitu. Tuban. Pendidikan dia. Iya, itu berawal dari situ. Sejak dulu sih pengen menggeluti itu tapi nggak tahu tempatnya. Kemudian sejak ikut bergabung di sekolahan SNPMT itu ada teman yang menyodorkan, ini saya punya teman belajar di sini. Akhirnya saya telusuri dan saya masuk ke situ. Itu kayak apa itu? Ya kayak kita MC itu khusus MC Jawa. Enggak, maksudnya itu sekolah atau apa atau ya kursus kayak atau apa? Paguyuban, kursus gitu ya. Paguyuban. MC Jawa berarti ya, full pakai bahasa Jawa berarti. Ya, nah kalau sekarang mungkin untuk part tertentu itu pakai bahasa Jawa. Maksud part tertentu ketika kita full wedding dari awal sampai akhir ada part tertentu yang memang memakai harus Jawa. Berarti Pak Kes itu sering ya MC acara-acara apa yang seringnya tuh apa Kes? Ya, pernikahan. Ya, karena terjunnya di bidang itu di sela-sela kesibukan. Kadang pengen lah itu ya enek sinanggap setelah ikut di paguyuban tersebut ada mungkin dari teman terus dari kenalan iki we iso tora. Ya, alhamdulillah ikut terjun di bidang itu. Tarifnya mahal apa enggak dia? Kalau orang katakan ya opah mangan lah. Ya opai ya mangan. Iya. Sangat fleksibel sekali. Maksudnya kalau kita mungkin ya karena kita juga baru debutan, pasaran untuk MC itu sudah ada. Oh gitu. Sudah ada. Karena kita ikut di rata-rata di Perias, berarti kita yang ngongkosin Perias. Oh gitu. Ya. Oh berarti include dengan apa mua? Rata-rata sekarang seperti itu. Mua itu rata-rata punya MC Anda. Oh gitu ya. Mungkin karena kalau banyak job ketika itu kan akan turun ke pemula dan lain sebagainya. Saya termasuk baru belajar dan alhamdulillah juga dari teman, mungkin dari kenalan, dari paguyuban juga dan lain sebagainya dapat terjun sendiri. Oh tapi berarti ya, sekarang tuh gitu ya rata-rata tuh MC itu ikut dengan mua berarti ya? Rata-rata seperti kalau pengantin. Iya. Kalau untuk acara resmi di acara umum itu jarang sih, belum. Event yang besar-besar belum. Ya tetap di desa kayak pengajian dan lain sebagainya. Tapi ya belajar. Ya. itu ya teman-teman. Jadi MC dan pendidikan itu sudah menjadi keseharian dari Pak Kes ya. Dan menikmati ya Pak Kes ya. Ya nek pikiran penat ketika selain keluarga ya ya ikut sopo ngerti Mas. Ngomong-ngomong sekarang berapa putranya Pak Kes? Baru satu. Kalau istrinya? Istrinya satu atau baru satu? Satu alhamdulillah. Teman-teman barangkali ada yang mau bertanya? Oh ya, ini Pak Kes, saya mau tanya terkait dengan kurikulum ya. Kurikulum itu kan ada banyak ya. Nah, menurut Pak Kes sendiri itu kurikulum mana yang enak dan tepat bagi anak-anak? Dan terus apa mungkin Pak Kes juga punya pandangan sendiri kira-kira kurikulum seperti ini yang cocok untuk saya? Jadi misalnya kayak kombinasi dari berbagai kurikulum gitu. Nah, monggo dijelaskan terkait kurikulum dari awal sampai itu kan
beda-beda kan. Ini yang saya sedihkan dari awal ketika pertanyaan ini. Aku mau gak serius, makanya dari awal ya. Ini guru agama atau orang. Terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Eko. Mas Eka. Sangat menjebak. Mungkin ya ini pandangan secara pribadi saya. Untuk setiap kurikulum itu mungkin kalau diterapkan untuk setiap atau masing-masing kurikulum, dan masing-masing itu ada plus dan minusnya. Masing-masing ada yang paling menonjol ini dan yang kurang ini, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebentar, itu Japan aman itu. Loh, ini diawali. Kalau saya kan baru bergabung di dunia pendidikan 2018 akhir lah baru masuk. Oh iya. Tepatnya semester genap kemarin 2018 sampai 2022. Dan itu ketika saya masuk ada K13. Ya, K13. Kemudian yang baru kemarin adalah kurikulum merdeka, dan itu pun masih diklasterkan. Ya, di masing-masing jenjang, ada SD sampai SMP, SMA. Itu ada klasternya masing-masing. Kenapa saya mengatakan tadi itu di setiap kurikulum itu ada plus dan minus atau kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau diterapkan, kalau saya sendiri sih untuk K13 kemarin itu mengedepankan untuk rata-rata di pengetahuan, meskipun di situ ada keterampilan, tapi bobotnya itu masih mengacu atau tertumpu ke pengetahuan yang paling banyak. Tapi kemudian untuk kurikulum yang merdeka ini mungkin dari pihak pemerintah ini mengeluarkan sesuatu hal yang memang anak tersebut memang dibekali kemampuan dan keunikan masing-masing. Kemudian anak dilahirkan itu juga berbeda. Ada yang ini, ada yang itu, ada yang kait. Dari itu, kalau saya sendiri sejak mengenal ini kurikulum merdeka, meskipun IKM-nya tentang kurikulum merdeka ini belum 100%, tapi saya apresiasi, saya suka yang ini. Yes. Karena aman. Gimana ya? Saya sendiri itu orangnya mungkin dulu belajar sangat aktif, gak iso menang. Iya. Dari sisi pengetahuannya bisa, tapi mungkin tarafnya esreke ini lebih utama. Makanya sekarang ketika anak saya esrek, ya berarti ya panen mungkin seperti itu. Nah, kurikulum K13 ini pandangan saya pribadi ya. K13 apa merdeka? K13 dulu. Ini sangat berbeda. Ketika aplikasinya ke anak-anak, ini kekinian banget menurut saya. Kemudian dieksplor dari berbagai macam. Anak itu tidak berbani kamu harus pinter satu macam bidang. Kalau kita segi positifnya itu sangat luar biasa, nanti anak-anak itu akan mengembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Saya lebih suka yang ini. Mungkin meskipun ya IKM-nya masih membingungkan saya sendiri. Jadi saya menerapkan itu masih 50-50 lah. Cuma dikembangkan sekarang bagaimana anak tersebut lebih mengenali karakternya. Oke. Itu ya, jawaban kami, Mas Eko. Oke, terima kasih. IKM itu apa sih IKM itu? Implementasi kurikulum merdeka. Saya kira actionnya bagaimana? Saya kira tuh IKN Ibu Kota Negara Baru. Itu action kita. Bro Mudin? Oh ya. Kalau saya mengenai pekerjaan ya, semua pekerjaan itu kan pasti ada keluh kesahnya ya. Nah, kalau di bidang pendidikan itu keluh kesahnya seorang pendidik itu apa, Pak? Keluh kesahnya? Ya. Ini aku tahu kan Mas. Ya, itu sampaikan semua Pak ya, udah sampaikan semua. Sejak saya gabung, mungkin ya ini yang saya rasakan, ini jujur ya, dari saya masuk
saya di dunia perkuliahan itu sudah masuk ketika di tengah-tengah semester 4 mungkin itu saya dan teman saya sudah ikut di dunia pendidikan, tapi khususnya di madrasah atau MI. Dulu itu tidak sesuai dengan apa yang saya kuliahkan, karena saya fashionnya ketika bergabung di madrasah pertengahan kuliah saja itu adalah di bidang olahraga, olahraga. Yo saisane. Kita belajar, tapi nggak apa-apa. Kemudian baru ketika hampir keluar dari setit itu, saya masuk di jenjang madrasah, tapi agak tinggi di atasnya, ya sejalan dengan SMP, yaitu MTS. Itu di tempat saya ngaji dulu, ada MTS. Saya bergabung di situ, baru saya menemukan di situ kita belajar sesuai dengan yang kita belajar di perkuliahan. Masuk di situ. Jadi kalau keluh kesahnya, saya sendiri sangat senang sekali bergabung di dunia pendidikan ini, sangat senang sekali. Jadi ketika masuk peralihan dari madrasah ke SMP ini sangat enjoy. Tidak suatu hal yang membebani saya. Sekarang yang membebani cuma ketika kita di sekolah itu, selain kita mengajar, ada dari mungkin lingkungan sekolah ini menginginkan kita menjadi seperti ini. Maksudnya dalam pengurusan, masuk di pengurusan itu yang sangat sulit, sangat membebani. Karena saya sendiri orangnya tidak pernah diem gitu saja. Jadi aktivitas ini, aktivitas ini. Jadi sampai mungkin di rumah itu ada Sabtu dan Minggu, itu pun kalau tidak ada acara berarti di rumah. Pak Kes nggak menikmati kalau diberi banyak tanggung jawab. Mungkin gini, karena tanggung jawab itu saya sendiri pribadi kalau untuk mengajar sangat enjoy, sangat suka. Memang dari awal pengennya seperti itu. Cuman ketika kita kan tidak boleh juga kita menolak sesuatu hal, kita tetap belajar tentang apa konsekuensi tanggung jawab kita selain mengajar, karena di lingkungan itu banyak sekali harus membantu kinerjanya. Jadi itu ya dari awal mungkin kesulitannya tidak di fashionnya seperti itu, masuk membantu di bidang itu. Meskipun taraf belajar itu sangat membebani tapi nggak apa-apa lah untuk belajar. Semoga bisa. Dan kalau kesahnya seperti itu, untuk mengajar sangat enjoy sekali. Sangat menikmati berarti. Sangat menikmati. BTW Pak Kes ini masih honorer atau sudah itu? Ya alhamdulillah, sejak bergabung di SMT, khususnya ikut di SMP NT, mungkin ya rezeki ya mungkin, alhamdulillah. Kemarin rame-rame guru mel opo kae, ya alhamdulillah ikut gitu. Ikut apa? Ya ikut di dalamnya. Alhamdulillah. Mungkin ya ngomong loh, rezeki kan tidak semuanya orang sama gitu maksudnya. Mungkin kayak men kok bisa gabung di situ, kemudian ya alhamdulillah sekarang ikut masuk di dalamnya juga, ya patut disyukuri dari awal sampai akhirnya. Berarti luar biasa Pak Kes ya, sangat enjoy menikmati sebagai pendidik, bahkan hampir gak ada keluh kesahnya ya. Iya, cuman ketika awal-awal mungkin perkenalan dengan murid itu saya jujur ya, pokoknya guru agama tapi kalim belas. Cuma saya perkenalkan nama, kemudian status ya, kemudian pekerjaan. Nah pekerjaan itu pasti anak-anak dari awal perkenalan tidak saya perkenalkan kalau pekerjaan saya seperti guru. Pasti saya perkenalkan artis gitu. Loh kok iso ngulang Pak artis? Nah kalau ngajar itu sambilan lendok saya seperti itu. Yang utama adalah artis. Bicara keluh kesah Pak Kes. Iya. Pak Kes berkeluh kesah nggak dengan kenaikan harga BBM? Kalau saya pribadi ya, nah pribadi kayaknya enggak ada bedanya. Luar biasa. Ini maksudnya gini,
mungkin, tapi di beberapa part karena pandangan orang itu berbeda-beda. Kalau saya pribadi sih enjoy saja, kita Enjoy lakukan saja. Ini semacam kita pokoknya apa yang kita miliki lah iya. Makanya kita teman-teman manfaatkan iya, dengan sebaik. teman-teman subonline ini emang narasumber yang penuh inspirasi. Beliau tuh enjoy dengan segala keadaan. BBM naik enjoy, jadi guru ya enjoy, sehingga nampak dari wajahnya kan penuh dengan ekspresi kegirangannya. Ya mungkin seseorang Berarti itu, Pak Kes pro dengan naiknya BBM? ya enggak Kontra. ya. Tapi kalau ditanya ya ngaruhnya ya biasa saja maksudnya. Tapi saya tidak pro sama sekali. Kontra. Iya, kontra. Kok iso? Udah. Iya tadi. Oh gitu ya. Jadi tetap sebenarnya nggak setuju juga ya. Ya. Cuman ya dinikmati saja lah gitu ya. Ya. Nggak ngefek ya. Sejauh ini santai-santai saja, mungkin ya kita masih hidup berdampingan dengan orang tua juga, mungkin Ya. tidak sampai sedetilnya kita harus ini dan mungkin belum juga merasakan sebagai orang tua yang sesungguhnya mungkin, jadi masih dapat subsidi dari orang tua secara langsung. Luar biasa. Oke, Pak Kes, kita sudah ngobrol panjang lebar. Atau mungkin Pak Kes mau bertanya pada saya, silakan. Nggak apa. Aku izin ya. Oke. Aku mah ini pemalu orangnya. Pak Kes kasih dong pesan untuk teman-teman online. Udah terserah dalam konteks apalah. Mungkin pesan sebagai pendidik, sebagai apa, pokoknya kasih pesan kepada teman-teman online. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk Sob Online yang telah apa ya mengundang kok koyo tenanan. Iya emang tenanan ini, emang beneran. Dapat silaturahim di Sob Online. Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali, terutama rezeki yang datang dari awal sudah masuk. Terutama ini New Normal. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Manis sekali seperti saya. Oke, mungkin ini hanya sekedar pengalaman ya. Mungkin bisa nanti dijadikan. Kita tidak boleh mengukur kemampuan kita itu atau mengejas diri kita sendiri, itu tidak bisa. Kita dapat berkembang seiring berjalannya waktu kalau kita dapat kita. Pasti yang akan muncul itu hal yang sangat luar biasa. Kemudian kita harus positive thinking kepada siapapun dan apapun. Insya Allah apapun yang kita terima karena kita sudah positive thinking, apa yang kita dapat insya Allah hal yang terbaik dan baik-baik. Terima kasih. Berarti intinya harus selalu berpikir positif ya. Kalau sejauh ini alhamdulillah seperti itu. Jadi apapun yang kita terima, tanda kutipnya, meskipun itu baik dan buruk, kalau kita positif thinking pasti ada hal yang positif yang akan kita dapat. Jadi BBM naik positif thinking ya. Siapapun presidennya positif thinking ya. Siapapun bupatinya positif thinking. Iya, tapi tetap kita punya pilihan. Tetap punya pilihan. Jangan sampai kita tidak punya pilihan. Kita punya pilihan, tapi ketika sudah terjadi positif thinking. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Oke, itu teman-temannya sekelumit perdialogan kita, pengobrolan kita dengan Pak Kes. Mungkin nanti sekalian kita ngobrol lagi di tema lain ya, karena makanlah kayak. Ya, kapan-kapan kita ngundang Pak Kes untuk. Enggak, saya juga sangat berharap ya, agar aura positifnya tuh menyalur ke kita. Tapi ya kan? kayaknya tadi awalnya masuk lubang lah ini. Kan edisi pertama itu kan memperkenalkan, makanya kan saya mengupas Pak Kes yang seorang guru dan MC. Nah makanya di lain kesempatan kita ngobrol tema yang lain gitu loh. Kalau pertama itu ya seperti itu, agar teman sekalian tahu, oh Pak Kes itu guru, Pak Kes MC, nah gitu loh, sehingga kan tahu artis ya lupa kalau artisnya. Besok di lain kesempatan kita ngobrol isu terkini yang terlepas dari profesi kita kan gitu ya kan. Isen aja nih. Iya. Profesi. Artis kayak isen. Jadi kawan kita agendakan ya, makan ya. Insya Allah. Pak Kes sukanya makan apa? Makanan favoritnya lah. Pecel.
Oh, pecel. Oke ya, kapan kita agendakan makan pecel sama artis ini. Ya. Punya langganan pecel. Enggak sih, biasanya kalau di Bojonegoro ya ini Pecel mana? Ini. yang menghadap ke selatan. Daerah mana? Selatan ya kan, Pak. Sing di. Mustang. Oh, iya oke, kapan kita ke Biasanya Mustang. ke situ biasa. Cocok ya sana ya. Dengan hanya lidahnya Pak Kis cocok dengan. Iya, nek dipakani untuk api-api ini gak cocok. Oh, ngono. Apalagi yang siput-siput. Nek pindang oke lah. Gak termasuk ya siput ya pindang. Iya, pindang kan siput. Cuma jenengnya pindang. Iya, maksudnya kan. Oke, jadi kawan-kawan kita kolaborasi di makan ya, Subhan vlogger food ya. Dan kawan-kawan jadi kita lanjut lagi Nah, harapan saya aslinya di yang ramen enggak seperti ini. Aku takutnya nek seperti ini masuk kandang macan terus salah ngomong. Semoga-moga sing nonton iki memaafkan lah. Ya, tapi insya Allah sudah aman lah. Kedepannya kalau sudah itu baru kita yang agak pinggir jurang. Tadi kan hanya ngomong masalah promosi jenengan kan, sehingga aman. Apa yang mau salahkan ya kan? Mater apa? BM naik ya, bongkok ya aku. Oke, mungkin itu dari kita berdua pada bagian ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Tapi saya disclaimer dulu ya. Semua yang kami bicarakan tadi itu adalah murni pandangan kami, pendapat kami. Kami tidak pernah mengatakan pendapat kami yang paling benar. Kami tidak pernah mengatakan pendapat teman-teman yang salah. Ya. Jadi itu hanya sekedar sharing, berbagi apa yang kami yakini sudah. Kalau teman-teman merasa itu baik dan benar, silakan dipakai, diaplikasikan. Jika teman-teman merasa itu nggak cocok, ya sudah, tinggalkan saja. Ya, tapi jangan lupa tetap di subscribe, like, comment, dan share agar inspirasi dari Pak Kis bisa tersebar kemana saja. Iya, Kis. Oke, terima kasih teman-teman. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Koyo tenan. Kok ndredeg ngono. Iya, koyo tenan. Aku niki biasanya selenge. Padahal Segera. Nah diadili niki aku piye. Koyo tenanan. Tenan kok gitu. Ya oh. Artis Endi baru Suci Waras. nek pecel mustang ya, men. Wah aku kok Sering-seringnya nang sering ini kok.